Pemirsa, saya sudah terhubung dengan Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo untuk membahas apa motivasi dari tersangka menyebarkan hoaks mengenai server KPU. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak Dedi, apa sebetulnya motif dari tersangka penyebar berita bohong atau hoaks mengenai server KPU ini? Ya, motifnya memang sedang didalami. Namun demikian dari hasil keterangan sementara pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Cyber Barreskrim, yang bersangkutan hanya membuat suatu keyakinan aja, meyakinkan kepada para audiens pada rapat itu, karena yang bersangkutan dianggap memiliki kompetensi sebagai salah satu dosen di bidang manajemen komputer. Ya, oleh karenanya dari hasil yang dia dapat dari berbagai informasi yang coba dikumpulkan di media sosial, dia meyakinkan kepada audiens bahwa server KPU ya itu sudah bocor. Kemudian server KPU itu disetting 57% untuk kemenangan salah satu pasangan calon. Sehingga para audiens itu yakin dengan hasil paparan dari tersangka WN tersebut. Dan narasi-narasi serta voice yang dibangun oleh WN tersebut itu disebarkan oleh dua orang buzzer yang sudah ditangkap di bulan April yang lalu, Mbak. Ya, gitu. Pak Dedi, jadi minta ketegasannya peran dari tersangka WN ini seperti apa, Pak? Peran memang dari hasil pemeriksaan tadi sudah dijelaskan oleh penyidik Direktorat Cyber. Ini merupakan salah satu ya, Mbak. Tapi masih didalami lagi salah satu tim IT dari salah satu pasangan calon. Makanya dia mempresentasikan temuannya dia yang dia dapat seolah-olah itu merupakan suatu hasil risetnya dia dan meyakinkan audiens yang ada di Serang itu ya dengan kompetensi yang dimiliki bahwa salah satu pasangan calon itu dimenangkan dengan kecurangan yang dibuat oleh KPU. Oleh karena KPU itu melaporkan di bulan April. Dari laporan bulan April tersebut, KPU dari Direktorat Cyber Barreskrim tidak lanjuti. Oke. Maka ditangkap dulu buzzernya dulu. Ya, apakah tersangka WN ini artinya bekerja sendiri atau ada pihak lainnya yang juga turut mensupport aksi dari tersangka ini? Nah, itu masih didalami juga itu. Bagian daripada pokok pemeriksaan dari Direktorat Cyber yang mendalami ya tentang tersangka WN tersebut, apakah WN itu berdiri sendiri atau WN itu juga memiliki struktur, kemudian apakah WN itu betul-betul pada saat kejadian dia memviralkan video yang ada di Serang itu juga bagian salah satu tim yang ada di Serang, Mbak. Itu masih didalami semuanya oleh penyidik Direktorat Cyber Barreskrim. Dari hasil pendalaman ataupun pemeriksaan terhadap tersangka juga Pak, apakah sudah diketahui tersangka WN ini mendapatkan perintah untuk membuat berita bohong seperti itu atau bagaimana? Dari hasil sementara pemeriksaan itu adalah hasil inisiatifnya dia sendiri. Ya, memang dari WN ini membangun narasi-narasi dalam rangka untuk meyakinkan salah satu tim pemenangan yang ada di Serang, Mbak. Oke, dari hasil juga pemeriksaan keterangan, apakah masih ada kemungkinan pihak lain yang juga terseret dalam kasus ini untuk dijadikan tersangka oleh polisi? Ya masih kita dalami, Pak. Ya dari Direktorat Cyber masih mendalami karena WN barusan ditangkap dan seluruh jejak digital nanti akan dibuktikan dari laboratorium forensik digital. Kemana saja jaring komunikasi tersangka WN. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Dedi Prasetyo, Karopenmas Polri telah bergabung bersama kami malam hari ini di Prime Time News.